Selamat malam, nama saya Pangestudian Tias Kusumawardhani. Saya dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keimanannya. Tahapan proses penulisan yang pertama adalah perencanaan, kedua draft, ketiga revisi, keempat adalah proses keseluruhan kerja. Perencanaan melakukan observasi dalam menulis, melihat kejadian eksplorasi, membuat diagram, konseptualisasi, spekulasi, melakukan penelitian, dan menulis. Membuat pernyataan, melakukan interview, dan membaca referensi perencanaan menulis merupakan perpaduan antara penyusun strategis dan pengumpulan referensi. Membuat draft outline penulisan. Yang pertama, struktur tulisan, kedua pola, gunakan bahan yang diperoleh dari langkah perencanaan. Selanjutnya adalah membuat hipotesis atau tema sentral tulisan. Yang pertama adalah apa yang diharapkan dari tulisan ini. Kedua, apa bahan bacaan yang dikumpulkan sudah mencukupi. Ketiga adalah apakah hipotesis yang ditulis sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah membuat draft menyatukan karya ilmiah yang efektif, discovery draft, dan membuat deskripsi outline. Karya ilmiah harus terbatas, tersatukan, dan tepat. Menyusun outline secara formal, tentukan bagian utama tulisan, tentukan subbab. Revisi yang perlu diperhatikan dalam karya ilmiah. Yang pertama, apa yang Anda tulis. Kedua, perhatikan siapa yang membaca tulisan tersebut. Keempat, ketika perhatikan tulisan Anda dari perspektif lain. Keempat, baca kembali sambil melakukan revisi. Kelima, tentukan kekuatan dan kelemahan dari subjek yang ditulis. Keenam adalah pertajam persepsi mengenai pembaca. Selanjutnya adalah revisi mengenai subjeknya. Mungkin revisi mengenai subjeknya itu apakah subjek dapat ditangkap dengan mudah, apakah hal ini tuh menjadi spesial, dan lain-lain. Terus ada juga baca mengenai audiensnya, dan ada juga revisi tentang baca mengenai tujuannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal, makna tidak remang, nalar, ataupun mendua. Bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Selanjutnya adalah bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Ada contoh di sini, tulisan ini membahas kecenderungan teknologi menjelang abad ke-21. Di situ ada tanda kurung, tapi dalam catatan tanda kurung sebaiknya dihilangkan. Selanjutnya adalah kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Yang kedua adalah kalimat efektif ditentukan oleh keterpaduan kalimat, koherensi kalimat. Selanjutnya adalah kalimat efektif itu contohnya kayak ini. Ada contoh, saya memberikan contoh kalimat efektif. Yang pertama itu kalimat efektif itu membahayakan bagi penderita, membicarakan tentang penyakit, dan lain-lain. Terusnya koherensi kalimat. Koherensi kalimat itu dapat mengganggu hal-hal yang dapat mengganggu koherensi kalimat. Yang pertama, tempat kata. Kedua, pemilihan dan pemakaian kata. Selanjutnya, menggunakan nama atau istilah yang benar tetapi penulisannya keliru. Contohnya di sini poison atau poison yang artinya adalah distribution. Selanjutnya adalah pengejaan atau spelling. Yang pertama adalah konsistensi. Spelling termasuk hyphenation atau pemenggalan kata. Selanjutnya adalah pembagian kata, word division. Pembagian kata sebaiknya dikonsultasikan dengan kamus sehingga Anda tahu sebaiknya suatu kata yang bisa dipenggal. Selanjutnya adalah kata-kata asing, foreign words. Apabila Anda menyetir suatu kata asing, maka Anda harus menuliskan persis sebagaimana tulisan tersebut ditulis. Selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca itu hal terpenting yang ada di karya ilmiah atau bahasa Indonesia, karena tanda baca itu
memastikan kejelasan atau reliability tulisan, dan memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kata dan mengelompokkan yang lain. Menambahkan makna dalam tulisannya itu termasuk tanda baca yang baik. Tanda baca yang umumnya dipakai itu adalah koma, titik dua, titik, tanda seru, tanda tanya. Kalimat yang terlalu menggunakan tanda baca seringkali menandakan kalimat tersebut harus ditulis kembali. Di sini saya memberi contoh tentang pengejaan. Mungkin ada Bapak bisa membaca sendiri apa pengejaannya. Selanjutnya, susunan tulisan. Susunan tulisan dalam karya ilmiah itu dibagi menjadi judul, abstrak, pendahuluan, peninjauan pustaka, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Yang pertama judul. Judul itu mencakup judul tulisan karya ilmiah hendaknya singkat, spesifik, dan jelas. Judul sebaiknya menggambarkan cakupan isi yang sedang diteliti. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian. Mencakup problem statement, metode, hasil, kesimpulan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu meliputi hal-hal yang mendorong mengapa penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya ada perumusan masalah, problem statement, menguraikan rumusan masalah yang mencakup konsep, hipotesis, pernyataan, penelitian, variabel, dan asumsi. Selanjutnya adalah penelitian purpose of study. Purpose of study dapat berupa penjajakan, pembuktian, penerapan teori, atau pembuatan prototype. Selanjutnya adalah batasan penelitian, limitation of study, menguraikan keterbatasan parameter-parameter yang dipakai, dikarenakan oleh metode dan setting penelitian yang dipakai. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, itu membahas perkembangan terbaru dalam area penelitian yang bersangkutan, membahas general treatment di antara peneliti, menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil dari penelitian. Yang selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan dan metode itu menguraikan bagaimana peneliti tersebut dilaksanakan, menguraikan subjek, bahan, alat, prosedur yang digunakan, menggunakan teknik-teknik yang dipakai, menjelaskan analisis data yang dipakai. Terus tujuan agar orang lain itu bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Selanjutnya harus ada hasil dan pembahasan, membahas penemuan, mengintegrasikan penyajian dan pengolahan dan interpretasi, membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel grafik dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah saran dan kesimpulan. Saran dan kesimpulan itu mencakup dari hasil review penelitian, review kelemahan, rangkum kesimpulan, dan future research. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kiranya cukup untuk materi penulisan karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Shalom.